Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 yang hebat-hebat. Tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh kita. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi, khususnya untuk siswa-siswi kelas 3, murid-murid Bapak yang tercinta, yaitu di pembelajaran 6, tepatnya di tema 5, subtema 3, pembelajaran 6. Sebelum kita mulai belajar, mari kita untuk bersama-sama berdoa supaya pelajaran yang nanti disampaikan oleh Bapak mendapat keberkahan atau manfaat buat kita semua. Berdoa diawali dengan basmalah, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, anak-anak Bapak yang tercinta, yang hebat-hebat, yang luar biasa. Dalam pembelajaran ke-6 ini kita akan membahas yaitu pelajaran PKN, bahasa Indonesia dan juga matematika. Ya. Kita lihat tujuannya adalah yang pertama agar kalian dapat menjelaskan bagaimana cara menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman. Yang kedua, dapat mensimulasikan bagaimana cara menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman. Ya. Yang ketiga, dapat menjelaskan cara menjumlahkan pecahan berpenyebut sama dengan benar. Kita masih membahas pesan lagi, nanti diperhitungnya. Yang keempat, kalian dapat menjelaskan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan berpenyebut sama dengan benar. Yang kelima, dapat menjelaskan makna istilah berhubungan perubahan yang berpengaruh terhadap aktivitas manusia dengan tepat. Dan yang terakhir adalah kalian dapat menyusun informasi tulis tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap aktivitas manusia dengan baik. Oke, kita lihat pelajarannya ya. Ini ada di halaman 162. Halaman 162, tema 5, subtema 3, pembelajaran ke-6. Ayo membaca. Silakan dibaca dulu dengan baik sampai kamu memahami tentang bacaan yang telah dibaca nantinya ya. Ini penggalangan bantuan untuk pengungsi Gunung Agung sudah terkumpul. Hari ini barang-barang bantuan akan dimasukkan dalam kardus. Udin mengajak teman-teman mengepak barang-barang. Barang-barang tersebut akan dititipkan melalui Dayu. Mereka akan mengunjungi keluarga di Bali. Ayo kita bantu Udin dan teman-teman memilah barang, kumpulkan barang sesuai jenisnya. Baju-baju dikumpulkan dalam satu kardus. Buku-buku juga dalam satu kardus, selimut dalam satu kardus. Begitu juga barang-barang lainnya. Itulah banyak barang-barang yang dikumpulkan oleh Dayu dan teman-temannya bersama Udin juga ya. Untuk korban bencana Gunung Agung ya. Fungsi Gunung Agung yang sudah terkumpul yang ada di Bali. Ini kita lihat gambarnya. Mereka sedang mengepak dalam kardus pakaian-pakaiannya yang dipisah-pisahkan masing-masing dalam satu kardus. Kita amati ke materi berikutnya. Menolong sesama adalah perbuatan mulia. Untuk menolong sesama kita tidak boleh pilih-pilih. Apapun latar belakang, suku, dan daerah asalnya. Perbedaan warna kulit, bahkan agamanya, kita wajib menolongnya. Itu. Yang namanya menolong itu siapa saja wajib kita bantu kalau orang tersebut betul-betul membutuhkan pertolongan kita ya. Jangan sampai kita melihat dulu, dia sama enggak daerahnya dengan kita, dia sama enggak misalnya suku atau agamanya dengan kita. Enggak boleh gitu. Yang namanya menolong, tolong saja. Kita tidak boleh memilih ataupun membeda-bedakan, baik itu warna kulit, suku, dan agamanya. Yang namanya menolong itu adalah perbuatan baik dan harus dilakukan oleh semua orang, terutama siswa-siswi kelas 3 ini. Ya, berbuat baiklah, saling menolong, dimulai dari kecil sehingga nanti saat dewasa pun akan terbiasa. Karena yang namanya menolong itu adalah perbuatan yang sangat mulia. Ini yang dilakukan oleh Udin dan teman-teman. Mereka mendapat kabar tentang pengungsi Gunung Agung. Mereka segera bergerak menghimpun bantuan. Nah,
Sekarang, apakah kamu pernah menunjukkan sikap menolong selama ini? Coba kamu ya, yang kecil saja, misalnya dengan teman kamu pernah menolong. Misalnya ada teman kita yang tidak punya pensil atau tidak punya penghapus, ada yang pernah pinjam ke kita kan, minta tolong. Itu juga sama, kita menolong teman kita untuk meminjamkan pensil ataupun penghapus. Nah, tuliskan sikap menolong yang kamu pernah lakukan, lalu ceritakan pada temanmu di depan kelas. Kamu sini, siapa yang kamu tolong? Contoh ini, tetangga dekat. Kapan kamu melakukannya? 2 hari yang lalu. Apa yang kamu lakukan? Menolongnya, mengembalikan kucingnya yang telah hilang 2 hari. Ini contoh. Kamu misalnya apa lagi yang pernah kamu tolong? Siapa yang kamu tolong? Misalnya teman bermain ya, ini contohnya. Kapan kamu melakukannya? Seminggu yang lalu. Terus apa yang kamu lakukan untuk menolongnya? Misalnya membangunkannya dari terjatuh di lapangan. Nah, itu boleh ya, membangunkan teman dari terjatuh di lapangan misalnya ya, karena tersandung atau apa. Dan silakan yang berikutnya kamu isi lagi siapa saja yang telah kamu tolong, ibumu kah, kakakmu kah, adekmu lah ya, itu boleh bebas. Kalau ibu gimana? Misalnya kamu menolong ibu membelikan bumbu ke warung ya, itu juga boleh, sebuah pertolongan ya. Tuh, baik, ayo berlatih. Dayu akan membawa bantuan teman-teman SD Nusantara. Ayah akan mengendari mobil ke Bali, dibutuhkan waktu 48 jam. Berarti berapa hari coba 48 jam? 1 hari 24 jam. Ya, 1 hari 1 malam itu 24 jam. Berarti kalau 48 jam itu berarti 2 hari 2 malam ya. Dari Jakarta. Yuk kita temani Dayu selama perjalanan ke Bali. Kita menemani Dayu untuk menghitung nih. Ibu membawa melon untuk bekal di jalan. Melon dipotong menjadi 8 bagian. Berarti per 8 nanti ya pecahannya. Dayu makan 2/8 bagian. Ayah makan 3/8 bagian melon. Berapa jumlah melon yang telah dimakan ayah dan Dayu? Yang kayak kemarin ya, berarti ini 2/8 ditambah 3/8 sama dengan berapa ya? Sama dengan berapa per 8? Sama dengan berapa ya? Akan kamu isi sendiri hasilnya berapa. Nah, gampang. Ingat, pembilang yang dijumlahkan, penyebut tidak dijumlahkan. Nomor 2. Selama perjalanan Dayu tak henti makan kue lapis. 1 loyang kue lapis dipotong menjadi 12 ya. Dayu makan 4/12. Ibu makan 2/12. Berapa bagian kue yang telah dimakan ibu dan Dayu? Ayo. Ya, berarti ini juga penjumlahan ada ya. 2/12 ditambah 4/12 sama dengan berapa? Ini 12/12 hasilnya berapa ya. Nomor 3, Dayu membawa bekal 15 batang coklat untuk dinikmati selama perjalanan. Dayu telah makan 5 batang coklat. Ibu dan ayah menghabiskan 5 batang coklat juga. Berapa bagian coklat yang telah dihabiskan? Masih tersisa berapa bagian untuk diberikan pada saudara di Bali? Ayo, berapa coba ya. Ini berarti yang dimakan Dayu 5, pecahannya per berapa? Ya, 5/5 tambah 5 ya. Sama dengan berapa? 5 tambah 5 berapa? Ini per 15. Sama ini juga per 15. Sama dengan berapa per 15? Nah, kemudian nanti ada sisanya. Bagaimana sisanya? Hah? Ayo, sisanya bagaimana? Oke. Nanti berarti di sini ada sisanya kan itu
masih tersisa berapa. Nah, ini nanti ada pengurangannya. Dari berapa? Yang namanya 15 batang berarti ini adalah 15 ya, dikurangi yang dimakan Dayu berapa sama ibunya, kemudian sisanya berapa. Ya, akan ditambah ya, dikurangi. Nah, yang namanya apa namanya itu, yang namanya 15 itu berarti kan nanti 15 per 15. Pecahannya 15 per 15. Ini juga ini per 15. Dari mana titik-titik ini? Hasilnya dari sini. Ya. 5 tambah 5 berarti berapa? Hasilnya nanti kelihatan 15 dikurangi berapa. Jadi ini sisanya. Yang nanti akan diberikan kepada saudara Dayu di Bali. Nah, kemudian yang ini. Selesai operasi hitung berikut ini. 3 per 4 ditambah 4 per 4 jadi berapa? Gampang ya. 3 tambah 4 berarti 7. 4 tambah 4 enggak? Wah, tidak. Ini berarti 7 per 4. Nah, silakan yang A, B, dan C-nya kamu kerjakan sendiri di rumah. Nah, bisa dampingi oleh ayah dan bunda atau kakak. Itu untuk berhitungnya. Kita amati lagi. Siti dan teman-teman menitipkan barang bantuan untuk warga Bali. Mereka juga menitipkan surat untuk Komang sepupu Dayu. Karena kemarin si Komang sudah menulis surat kepada Dayu ya. Sekarang teman-temannya ingin membalas surat kepada Komang. Kita lihat isi suratnya. Jakarta 5 September 2017. Untuk Komang di Bali. Berarti surat ini ditulis tanggal 5 September tahun 2017. Halo Komang, salam kenal. Bagaimana kabarmu dan pengungsi di Bali? Semoga makin membaik ya. Kami di SD Nusantara telah mengumpulkan sejumlah bantuan. Ada pakaian, makanan, selimut, dan perlengkapan sekolah. Kami harap bantuan ini dapat meringankan teman-teman di pengungsian. Cuaca memang akhir-akhir ini mudah sekali berubah. Terkadang pagi hari cerah, matahari bersinar hingga siang. Akan tetapi saat sore cuaca berubah menjadi hujan deras. Semoga kondisi tubuh kita tetap terjaga. Sudah dulu ya Komang, kami harap Komang dan para pengungsi dapat menerima bantuan ini. Salam untuk teman-teman di Bali, sahabatmu. Nah ini, dari kata-kata ini ada kata-kata yang mengandung atau yang berhubungan dengan cuaca, ya, dengan perubahan cuaca. Terkadang pagi cerah, matahari bersinar hingga siang, akan tapi sore cuaca berubah menjadi hujan deras. Itu ada perubahan cuaca ya, cerah menjadi hujan ya. Nah, kata-kata yang berhubungan dengan cuaca dalam surat di atas kita sudah temukan dari beberapa kata. Kemudian kamu tuliskan kata-kata tersebut pada awan-awan yang berarak di hal berikut ini. Tuliskan di sini. Ada apa lagi? Bisa ada cerah. Terus apa lagi? Hujan. Nah, terus apa lagi ya? Cari di sini. Atau salah ya nih. Maaf. Kita coba. Nah, ini di tiap-tiap ininya, tiap-tiap awannya nih. Cerah. Kemudian di awan ini ada hujan. Kemudian ada apa lagi? Mendung. Ada nggak mendung di sini dari surat ini? Matahari ya. Matahari. Nah, silakan dua lagi kamu cari. Nah, sudah mencari ini, jelaskan makna kata tersebut. Kamu boleh menggunakan kamus untuk melihat makna katanya. Nah, apa itu kamus? Nah, kamus adalah buku yang berisi kata atau istilah. Ya. Kamus adalah buku yang berisi kata atau istilah. Karena ini kata penting, kamu garis bawahi ya dengan pensilmu atau dengan bolpenmu. Biasanya disusun menurut abjad. Kamu juga memberikan penjelasan makna kata istilah tersebut. Nah, bagaimana cara kita membuka kamus itu? Yang pertama, perhatikan petunjuk berikut ini. Tentukan kata dasar yang dicari, misalnya menjaga. Nah, menjaga itu ada imbuhannya, yaitu men. Kata dasarnya adalah jaga. Berarti nanti yang di kamus adalah yang dicari kata jaga. Ya. Kemudian gimana biar cepat?
kata jaga ini awal hurufnya apa? Ya, J. Ya, huruf awalnya J. Kemudian cari huruf keduanya apa? A, berarti ja. Cari ja di buku, di kamus itu dibuka, ya. Kemudian setelah ketemu, baru ketemu jaga, artinya memelihara atau merawat. Nah, kalimatnya ada Udin menjaga kondisi tubuhnya dengan baik. Nah, sekarang kamu cari temukan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca pada kamus tulis dan maknanya. Yang ini aja, cerah. Apa itu cerah? Saya di sini cerah. Ya, apa itu cerah artinya? Kemudian juga, ya, berhubungan dengan cuaca pada kamus dan tuliskan artinya cerah. Pak nggak punya kamus, kamu punya handphone kan? Cari di Google, cari kamus besar bahasa Indonesia. Di sini kamu nanti di Google search ya, cari misal KBBI dulu. Kita cari KBBI di HP, di Google, di menu Google itu ketik KBBI ini, KBBI daring. Pencarian, kita akan mencari kata cerah. Apa itu artinya? Cerah. Search. Nah, ini udah ada cerah. Cerah, terang, tentang hari, bulan, warna, jernih, langit, berseri. Banyak ya ini kata-katanya. Keadaan atmosfer yang sangat bening dan tampak hampir tak berawan. Ini kita yang gunakan yang ini ya. Keadaan atmosfer yang sangat bening dan hampir tak berawan, ini cerah. Kita bisa menggunakan kata ini. Oh maaf, di sini aja katanya. Artinya di bawahnya ya. Artinya di bawahnya. Nah, kemudian yang selanjutnya silakan kalian cari lagi sesuai yang telah kita tulis di awan-awan ini. Dan cari arti katanya juga di KBBI yang daring itu. Nah, jika kita menulis, kamu pernah mengalami keadaan cuaca yang berubah dalam waktu satu hari, bagaimana cara mengatasinya? Coba kamu tuliskan di sini, mengatasi apa cuaca yang berubah dalam satu hari. Misalnya, suatu hari saya akan bermain titik-titik bersama teman-teman, kemudian keadaan cuaca waktu itu masih cerah, tiba-tiba turun hujan, maka kami pun berubah permainannya dari apa menjadi permainan apa, atau apa yang kamu lakukan. Nah, itu ya, silakan kamu tuliskan di sini, dibimbing juga oleh ayah bundanya ya, atau kakak dan saudara. Itu saja untuk pembelajaran kita di hari ini, yaitu tema 5, subtema 3, pembelajaran ke-6. Tetap jaga kesehatan, rajin ibadah, sholat 5 waktunya, tak lupa hormati orang tua kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.